Legenda Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Indonesia terkenal akan cerita rakyatnya. Salah satu cerita rakyat dari Jawa yang sangat melegenda adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul. Banyak orang percaya akan mitos keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok wanita cantik yang mengenakan pakaian bernuansa hijau lengkap dengan atribut kerajaan masa lampau. Banyak versi tentang asal-usul keberadaan Nyi Roro Kidul. Versi yang paling umum mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan dari Raja Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Dikisahkan dari tanah Jawa terdapat sebuah kerajaan bernama Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini memiliki permaisuri kinasih atau permaisuri yang paling disayangi, yang kemudian melahirkan seorang putri cantik bernama Putri Kandita. Kecantikan Putri Kandita tersohor sampai seluruh negeri. Bahkan dikabarkan kecantikan Putri Kandita melebihi kecantikan saudara-saudaranya yang lain yang juga merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi. Karena kecantikannya itu, Putri Kandita menjadi anak kesayangan Prabu Siliwangi, yang akhirnya menimbulkan kecemburuan di antara putri-putri raja yang lainnya. Pada suatu ketika Prabu Siliwangi sedang berburu ke hutan dalam waktu yang cukup lama, para keturunan dari Prabu Siliwangi beserta para selir yang iri dengan Putri Kandita ini berkumpul. Mereka berencana untuk menyingkirkan Putri Kandita beserta ibunya yang menjadi kesayangan Prabu Siliwangi dari istana. Sebuah rencana jahat kemudian dilakukan, yakni memberikan racun ke makanan yang akan disantap Putri Kandita dan ibunya. Putri Kandita dan ibunya akhirnya menderita penyakit yang berbahaya. Di sekujur tubuhnya muncul bercak nanah yang bila tidak segera diobati bisa sangat menular. Semua tabib lantas diundang untuk mengobati Putri Kandita dan ibunya. Namun tak ada satupun tabib yang mampu mengobatinya. Semua obat juga sudah diberikan, namun tak ada efek yang dapat menurunkan penyakit itu. Prabu Siliwangi merasa sedih mengetahui hal itu. Di tengah kesedihannya, seorang selir lalu mengusulkan niat jahatnya untuk mengasingkan Putri Kandita beserta ibunya. Ia mengatakan kepada Prabu Siliwangi bahwa bila Putri Kandita dan ibunya tidak sembuh, maka penyakitnya bisa menular ke semua orang yang ada di istana. Akhirnya, atas pertimbangan keselamatan, Prabu Siliwangi menyetujui untuk mengasingkan Putri Kandita beserta ibunya dari istana. Putri Kandita beserta ibunya lalu diminta meninggalkan istana Pajajaran. Mereka kemudian pergi ke arah selatan, sampai tibalah di sebuah hutan belantara yang sangat lebat dan terkenal angker. Putri Kandita dan ibunya lalu mendirikan gubuk kecil dan tinggal di sana. Tetapi tak lama tinggal di sana, ibunya yang dulu merupakan permaisuri Prabu Siliwangi itu meninggal dunia. Akhirnya Putri Kandita hidup sendirian. Putri Kandita kemudian melanjutkan mengembara ke arah Laut Selatan sampai tiba di sebuah aliran sungai yang tenang. Di sana Putri Kandita beristirahat, lalu membasuh seluruh tubuhnya dengan air yang ada di aliran sungai itu. Seketika juga
tubuhnya menjadi segar kembali. Penyakit bercak nanah yang ada di tubuhnya itu tiba-tiba sembuh mengelupas dengan sendirinya. Putri Kandita lalu melanjutkan perjalanannya kembali. Dia berjalan menyusuri aliran sungai sampai arah hulu. Akhirnya Putri Kandita menemukan beberapa mata air yang menyembur deras, namun airnya sangat hangat. Dia kemudian berendam di sungai yang hangat itu. Karena auranya selaras, Putri Kandita kemudian memutuskan untuk menetap di dekat sumber mata air yang hangat itu sambil dia berlatih ilmu kanuragan yang sejak kecil sudah dia pelajari. Setiap hari Putri Kandita mandi di sungai yang hangat itu. Kecantikannya pun semakin bertambah dan wajahnya berseri-seri. Kemudian dalam kesendiriannya, Putri Kandita bertekad melakukan perjalanan mengembara yang lebih jauh lagi. Sampai tibalah dia di dekat muara sungai yang berada di dekat laut. Akhirnya Putri Kandita menetap di sana. Dia dikenal sebagai perempuan cantik yang pandai ilmu kanuragan. Cantik dan dikdaya. Begitulah orang-orang menggambarkan sosok dari Putri Kandita itu. Kecantikan Putri Kandita tersohor sampai ke seluruh negeri. Banyak pemuda dari keturunan bangsawan yang ingin mempersuntingnya. Untuk menyikapi para pelamar, Putri Kandita mengajukan sebuah syarat. Syarat tersebut harus dipenuhi bagi siapa saja orang yang serius ingin mempersuntingnya. Syaratnya yakni mengalahkan kesaktiannya, termasuk bertempur di atas gelombang laut pantai selatan Pulau Jawa. Jika ada salah satu pelamar yang menang, maka dia berhak meminang Putri Kandita. Namun, jika kalah, maka para pelamar itu harus tunduk dan mau menjadi pengikutnya. Pertempuran itu pun terjadi. Namun, banyak dari para pelamar itu yang kalah. Sehingga konsekuensinya harus tunduk dan mau menjadi pengikut Putri Kandita. Dari sinilah Putri Kandita memiliki banyak pengikut dari para pelamar yang tak mampu mengalahkannya dalam pertempuran. Putri Kandita berhasil menguasai gelombang laut di pantai selatan Jawa. Kemudian dia mendapatkan gelar Nyi Roro Kidul yang artinya sang penguasa pantai selatan. Wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul meliputi seluruh pantai selatan yang ada di Pulau Jawa. Namun, banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa laut-laut di luar Pulau Jawa juga masih ada hubungan keterkaitan dengan sosok Nyi Roro Kidul. Banyak mitos yang berkembang di laut-laut atau pantai-pantai di luar Jawa yang dikaitkan dengan sosok Nyi Roro Kidul. Mitos-mitos itu terus terpelihara sepanjang zaman dan menjadi cerita legenda yang menambah kaya khasanah bangsa Indonesia. Cerita legenda Nyi Roro Kidul sebenarnya berasal dari cerita masyarakat Sunda yang mengenal penguasa gaib kawasan Laut Selatan Jawa yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Legenda ini berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran sekitar abad ke-15. Lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam yang kisahnya banyak berkaitan dengan sosok gaib Nyi Roro Kidul. Demikian cerita legenda tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Penguasa Pantai Selatan. Semoga informasi ini menambah pengetahuan. Salam budaya Nusantara.